Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Marsha Rizal Putri dengan NIM 2411010056. Dan saya Dohana Misbah Junaidi dengan NIM 2411010046. Kami mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perang salib dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam dan Eropa. Stay for watching teman-teman. Perkenalkan, saya Marsha Rizal Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perang salib. Sejarah perang salib. Perang salib terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia. Disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci yang bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Penyebab terjadinya perang salib karena peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Alp Arslan adalah peristiwa Manzikert yang terjadi pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi. Tentara Alp Arslan yang hanya berjumlah 15.000 prajurit dapat mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 prajurit. Peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap orang-orang Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Seljuk dapat merebut Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah. Penguasa Seljuk menetapkan peraturan bagi umat Islam yang ingin berziarah ke sana. Peraturan ini dirasakan menyulitkan mereka untuk memperoleh kembali keleluasan berziarah ke tanah suci Kristen itu. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II memerintahkan kepada umat Kristen di Eropa supaya melakukan perang yang suci yang dikenal dengan Perang Salib yang terjadi dalam 3 periode. Penyebab lain terjadinya Perang Salib adalah faktor ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Untuk mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka apabila Kristen dan Eropa memperoleh kemenangan. Periodisasi Perang Salib. Periodisasi Perang Salib terbagi menjadi 3 periode. Periodisasi Perang Salib. Periodisasi Perang Salib jadi 3 periode. Yang pertama, periode pertama pada musim semi tahun 1095 Masehi, orang Eropa sebagian besar bangsa Prancis dan Norman, mereka berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Setelah penaklukan Baitul Maqdis, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Pada periode kedua, Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil kembali menaklukkan Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Nuruddin Zanki. Kejatuhan Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Paus Eugenius Perang Suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II, keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi gerakan ini dihambat oleh Nuruddin Zanki, mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Pada periode ketiga, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman, yaitu Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir terdahulu sebelum ke Palestina.
Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah, yaitu Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain, Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil bersedia melepaskan Palestina. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Al-Malik As-Saleh, penguasa Mesir selanjutnya. Penyebab terjadinya perang salib dapat dilihat dari faktor agama, politik, dan ekonomi. Penyebab terjadinya perang salib yang pertama adalah faktor agama. Ketika dinasti Seljuk berkuasa dan menjalankan roda pemerintahan dinasti Abbasiyah, dinasti Seljuk dapat mengembangkan kekuasaannya sampai ke daerah-daerah Bizantium dengan merebut Armenia dan Asia Kecil di masa Alp Arslan dan Malik Shah. Pada tahun 471 Hijriah, dinasti Seljuk dapat merebut Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Selanjutnya yaitu faktor politik. Selain faktor agama, faktor politik juga cukup kental sebagai penyebab terjadinya perang salib ini, yaitu terutama sejak dinasti Seljuk dapat meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Bizantium setelah pertempuran Manzikert tahun 1071 Masehi telah mengancam kota Konstantinopel sendiri, sehingga Kaisar Alexius I terpaksa meminta bantuan Paus Urbanus II dan raja-raja Eropa Barat untuk melakukan peperangan yang kemudian mereka sebut dengan Perang Suci tersebut. Paus Urbanus II dalam pidatonya di Clermont tahun 1095 Hijriah, ia menyerukan kepada umat Kristen melalui Perang Suci menentang agresor Muslim. Himbauannya ini kemungkinan dilatar belakangi oleh berbagai keberhasilan Kristen di Spanyol yang mencapai puncak dengan direbutnya Toledo. Yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Faktor ketiga yang juga disebut-sebut melatar belakangi terjadinya perang salib adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah bahwa para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Veneria, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menjadi kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka. A few moments later. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang apa sih akibat terjadinya perang salib. Stay tune ya, teman-teman. Akibat terjadinya perang salib. Sebenarnya, perang salib di atas akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Namun demikian, umat Islam mengalami kerugian yang banyak karena perperangan tersebut terjadi di wilayah umat Islam. Selain itu juga, orang-orang Kristen juga memperoleh keuntungan dan pengalaman yang cukup berarti dari kebudayaan dan peradaban Islam. Misalnya, mengetahui kemajuan dunia intelektual di wilayah Islam, industri, irigasi, persenjataan, dan lain-lain. Misalnya di bidang perindustrian, pasukan salib banyak menemukan kain tenun dan sekaligus peralatan tenunnya. Karena itu mereka mengimpor sejumlah kain dari timur seperti satin dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum dan getah Arab untuk mengharumkan ruangan. Demikian juga sistem pertanian yang sama sekali baru bagi mereka ialah seperti model irigasi yang praktis serta berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Termasuk dalam hal ini adalah penemuan gula yang masih asing bagi mereka. Oke teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang akibat terjadinya perang salib. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam dan Eropa. Pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam dan Eropa. Yang pertama akan kita bahas yaitu dampak perang salib terhadap peradaban Eropa. Adapun dampak perang salib terhadap dunia Eropa yaitu yang pertama, perang salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dalam dunia Islam. Melalui inilah hubungan antar Barat dan Timur terjalin. Hal itu memerankan bagian yang penting bagi munculnya Renaissance di Eropa. Yang kedua yaitu menambah kepentingan Eropa di lapangan perniagaan dan perdagangan. Yang terakhir yaitu ornamen-ornamen gereja berpengaruh terhadap seni bangunan masjid seperti terjadi pada Masjid Al-Ansar di Kairo. Dampak perang salib pada peradaban Islam.
Adapun dampak perang salib terhadap dunia Islam adalah yang pertama, dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Kejadian demi kejadian menimpa dunia Islam. Gejala deklinasi dunia Islam di Andalusia dimulai sekitar abad ke-9 yang ditandai dengan perebutan kembali kota Toledo atau Spanyol oleh Raja Alfonso VI. Mulai abad 9, dunia Islam mengalami berbagai macam krisis yang demikian parah, baik krisis keagamaan, politik kenegaraan, sosial, ekonomi, bahkan pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua yaitu menurut ahli sejarah, krisis dunia Islam disebabkan ruh Islam hilang dari kehidupan mereka. Khususnya di kalangan para penguasa Islam tidak lagi dihayati sebagai ajaran yang mengubah sikap dan perilaku. Yang terakhir yaitu kondisi kemunduran Islam semakin diperparah oleh bangsa-bangsa Eropa telah bangkit dari tidurnya. Berbagai macam teknologi telah mereka temukan, termasuk teknologi yang berkaitan dengan perang. Teman-teman kan tahu nih apa saja akibat dan pengaruh terjadinya perang salib. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana sih perkembangan bahasa Arab pada masa perang salib? Perkembangan bahasa Arab pada masa perang salib. Bahasa Arab telah mewarnai bahasa-bahasa Eropa sejak Kekaisaran Arab mencapai semenanjung Iberia pada abad ke-8. Bangsa Maor yang menduduki wilayah tersebut membawa bahasa dan budaya Arab. Saat pasukan Kristen kembali menguasai semenanjung Iberia, bahasa Arab telah mempengaruhi bahasa-bahasa Eropa, termasuk bahasa Spanyol modern. Komunitas Kristen Iberia yang hidup di bawah kekuasaan penguasaan Muslim berbicara dalam bahasa Roman yang dipengaruhi oleh bahasa Arab. Bahasa-bahasa campuran ini disebut sebagai bahasa-bahasa Muzarab. Itulah tadi penjabaran dari materi perang salib dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam dan Eropa. Sampai jumpa lagi di pembahasan kami selanjutnya. Pantengin terus ya channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, Like and share. A few moments later. Behind the scene. Masya Allah, cantik banget ya Allah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.